Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asikin dari kelas Manajemen 222C Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini, saya akan membacakan resume materi saya yang berjudul Etika Bisnis dan Perkembangannya. Saya akan memulai dari pengertian etika bisnis itu sendiri. Yang pertama, etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan di dalam bisnisnya. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika yang menjamin kegiatan bisnis yang baik, seimbang, dan selaras. Dunia bisnis tidak hanya menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan nasional bahkan internasional. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika di dalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dengan pihak lain, tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai perkembangan etika bisnis. Seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis pun tidak mau harus mengikuti keadaan ini. Kegiatan bisnis penuh dengan pasang surut, siasat, taktik maupun cara-cara strategis, dan bahkan saling jegal antar persaing yang sering kali terjadi. Untuk mengetahui etika bisnis secara terperinci, maka berikut perkembangannya. Yang pertama, zaman prasejarah. Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Yang kedua, masa peralihan. Pada tahun 1960-an dimulainya pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat. Revolusi mahasiswa, penolakan terhadap etablishment atau kemapanan. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan, khususnya bidang ilmu manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum dengan nama Business and Society. Yang ketiga, etika bisnis lahir di Amerika Serikat pada 1970-an, yang mana sejumlah filsuf dimulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar, dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat pada saat itu. Nah, itulah tadi materi resume yang sempat saya buat dari mata kuliah etika bisnis dan perkembangannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di resume materi selanjutnya.